Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 yang hebat, solih dan solihah. Apa kabarnya nak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dan pantang menyerah belajar dari rumah ya nak ya. Nah, kali ini bersama Miss Aras kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1 dan 2, muatan bahasa Indonesia yaitu tentang keragaman benda. Anak-anak solih dan solihah sudah siap untuk belajar hari ini nak? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya, supaya diberikan kemudahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Mari nak, kita simak pembelajaran kita bersama-sama. Anak-anak, banyak sekali benda-benda yang kita bisa gunakan untuk bermain loh. Ciri-ciri benda tersebut bermacam-macam. Ada yang berbeda bentuk, bahan, sifat, warna, permukaan, dan kegunaannya. Anak-anak hebat. Pernahkah kalian bermain perahu kertas nak? Atau mungkin kalian pernah membuatnya sendiri? Iya, di sini ada teks yang berisi Benny yang sangat senang bermain perahu kertas, nak. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, adakah anak-anak yang sama seperti Benny yang sangat suka menyukai permainan ini nak? Tentu anak-anak juga bisa membuatnya ya di rumah. Nah, mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan berdasarkan teks tersebut nak. Yang pertama, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Ada yang tahu nak jawabannya apa? Iya, pinter. Yaitu kertas, air, dan baskom. Lalu yang kedua, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Sudah jelas ya di teks tersebut tadi, itu caranya dengan perahu diapungkan ke dalam baskom berisi air atau diapungkan di genangan air saat hujan turun. Nah, anak-anak, di sekitar kita banyak sekali benda-benda. Nah, benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Bentuk benda juga beragam, ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, pada teks yang sudah Miss Aras bacakan tadi terdapat beberapa kosakata yang harus kita ketahui ya nak ya. Yang pertama ada kata halus. Halus memiliki makna tidak kasar, lembut, licin. Yang kedua yaitu kasar. Kasar mempunyai makna kesat atau tidak halus. Yang ketiga basah. Basah mempunyai makna mengandung air. Yang keempat yaitu tetap, memiliki makna tidak berubah keadaan atau bentuknya. Yang kelima, berubah. Berubah mempunyai makna menjadi lain atau berbeda dari semula. Nah, itu tadi beberapa kosakata yang harus kita pelajari dan tahu ya nak ya. Nah, benda itu wujudnya juga dibagi menjadi beberapa jenis nak, yaitu wujud benda
Yang pertama adalah wujudnya berupa benda padat. Pernahkah anak-anak mendengar apa itu benda padat, nak? Pernah tahu apa yang dimaksud dengan benda padat, nak? Ya, benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Mungkin di sekitar rumah kalian juga banyak ya, nak ya, benda-benda padat. Tentu anak-anak pasti bisa menyebutkan contoh yang lainnya ya. Yang kedua, yaitu wujud bendanya adalah benda cair. Apa sih yang dimaksud dengan benda cair? Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup. Sirup misalnya kita tuangkan ke dalam gelas, pasti akan berubah menyerupai gelas. Kalau teh kita tuangkan ke secangkir teh pada sebuah cangkir, pasti akan menyerupai cangkir. Kemudian contoh lain ada susu. Susu kalau kita tuangkan ke dalam botol, pasti susunya akan menyerupai botol. Jadi mengikuti tempat atau wadahnya ya, nak ya. Nah, yang ketiga yaitu benda gas. Apa ya yang dimaksud dengan benda gas? Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, udara dalam balon dan ban sepeda. Pasti udara dalam balon itu akan ukurannya dan bentuknya akan menyerupai besar kecil balon yang kita tiup ya, nak ya. Atau ban sepeda juga, kalau ban sepedanya kecil, udaranya juga mengikuti volume dan ukuran ban tersebut. Nah, anak-anak, ada beberapa kata juga yang harus kita ketahui, nak. Yang pertama yaitu wujud. Tadi ada kata wujud. Wujud itu punya makna apa ya? Yaitu rupa atau bentuk suatu benda. Yang kedua adalah ukuran. Ukuran mempunyai makna panjang, lebar, luas, besar, atau juga bisa tinggi. Suatu benda ya, nak ya. Nah, yang ketiga, padat. Padat memiliki makna penuh dan tidak berongga. Yang keempat, cair. Cair memiliki makna bersifat seperti air atau encer. Yang kelima, kata gas mempunyai makna zat ringan yang sifatnya seperti udara. Nah, itu tadi tentang 3 jenis wujud benda ya, nak ya. Ada benda, padat, cair, dan gas. Nah, berikutnya kita akan mengenal lebih dalam lagi dengan benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Nah, simpai di sini maksudnya adalah suatu jenis benda seperti hula hoop untuk kita bermain ya, nak ya, yang berbentuk lingkaran. Nah, dalam menjawab pertanyaan berdasarkan suatu teks, kita harus membaca ulang jika kita ada yang kurang paham ya, nak ya. Nah, berikut kita mencoba bersama-sama untuk menjawab pertanyaannya, nak, sesuai dengan teks yang sudah Bu Guru baca tadi. Nah, yang pertama, bagaimana bentuk benda padat? Sudah jelas ya, nak ya, bentuk benda padat mempunyai bentuk yang tetap. Lalu yang kedua, bagaimana ukuran benda padat? Ukurannya juga tetap. Yang ketiga, apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Apa ya, nak ya, yang terjadi? Iya, betul, bentuk dan ukuran buku juga tetap. Yang keempat, bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan?
Buku bentuknya juga tetap walaupun dipindah-pindahkan ke berbagai tempat. Apa simpulanmu? Nah, kesimpulannya yang dapat kita ambil dari teks tersebut adalah benda padat mempunyai bentuk dan ukuran yang tetap, ya Nak ya. Nah, kemudian kita akan lebih mengenal lagi tentang benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu, Nak? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Nah, dapatkah anak-anak menyebutkan benda cair yang ada di sekitar rumah kalian, Nak? Iya. Ada air minum, susu, air teh, minyak, ya Nak ya. Lalu kita akan belajar mengenal lebih dalam lagi tentang benda gas. Kita dapat membentuk benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Itu kalau benda padat dan benda cair ya Nak ya. Lalu bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya, Nak? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Tentu anak-anak pasti pernah melihat balon ya Nak ya. Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin, Nak. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Nah, informasi apa yang dapat kamu peroleh dari teks tersebut, Nak? Dapatkah kamu menceritakan ciri-ciri benda gas anak-anak hebat? Iya, tentu bisa ya. Yang pertama yaitu tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, bisa dirasakan, memiliki volume, dan yang terakhir adalah bentuk dan volume gas berubah-ubah. Nah, itu tadi tentang keragaman benda ya Nak ya. Ada yang bendanya sifatnya halus, kasar, basah, atau ada juga benda-benda yang dibagi sesuai dengan wujudnya. Ada benda cair, benda padat, benda gas. Nah, semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat bagi anak-anak ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, Nak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.